Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 25 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Saudara Sulung. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Saudara Sulung. Dan ayat firman Tuhan Matius 11 ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Di dalam perkataan ini, Kristus berbicara kepada semua manusia. Apakah mereka tahu atau tidak? Mereka semua lelah dan berbeban berat. Semua menanggung beban berat yang hanya Kristuslah yang dapat menanggalkannya. Beban terberat yang kita pikul ialah beban dosa. Jikalau kita dibiarkan memikul beban ini, kita akan diremukannya. Tetapi pribadi yang tidak berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengambil pikulan dari pundak kita yang lelah. Ia akan memberikan keteduhan kepada kita. Beban kesukaran dan duka akan ditanggungnya pula. Ia mengundang kita supaya menghempaskan kesusahan kita kepadanya, karena ia menaruh kita di dalam hatinya. Saudara sulung kita ada di tahta yang kekal. Ia melihat setiap jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Melalui pengalaman, ia tahu kelemahan manusia, apa keperluan kita, dan di mana letak kekuatan pencobaan kita. Karena ia pernah dicoba seperti kita juga, tetapi tidak berdosa. Ia menjaga engkau, anak-anak Allah yang gemetar. Adakah engkau dicoba? Ia akan melepaskan. Adakah engkau lemah? Ia akan memberi kekuatan. Adakah engkau kurang pengetahuan? Ia akan memberi pengetahuan. Adakah engkau terkena luka? Ia akan menyembuhkan. Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 4 dan 3. Marilah kepadaku, itulah undangannya. Apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara kepada Allah. Jiwamu akan disalut ketahanan. Jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan. Semakin engkau menyadari kelemahan dan ketidakberdayaanmu, maka engkau akan semakin kuat dalam kekuatannya. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Sentosa yang disodorkan Kristus bergantung pada syarat-syarat, tetapi syarat-syarat ini diterangkan dengan jelas. Ia mengatakan kepada kita bagaimana cara mendapatkan sentosanya. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Kuk itu adalah alat pelayanan. Lembu mendapat kuk untuk bekerja, dan kuk itu perlu agar mereka dapat bekerja dengan baik. Dengan perumpamaan ini, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil bekerja seumur hidup. Kita mengenakan kuknya atas kita agar kita dapat bekerja sama dengan Dia. Perenungan, beban apa yang harus saya letakkan untuk memikul kuk pelayanan Kristus?
Jadi puji Tuhan untuk pekabaran hari ini. Sebagai seorang pendeta, tulisan daripada pena inspirasi juga baru saya membaca pagi ini. Memang saya pernah mendengarkan tentang pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu adalah beban, adalah tanggung jawab. Tapi di sini lebih jelas lagi. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab pelayanan. Jadi kalau saya dan saudara bebani hidup kita dengan tanggung jawab pelayanan, maka itulah kuk. Kuk adalah beban pelayanan, dan itu akan dipikul seumur hidup kita. Tidak ada pekerjaan pelayanan yang berakhir kecuali Tuhan izinkan kita beristirahat. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, maka tidak ada istilah pensiun dalam pelayanan, dalam menopang pekerjaan Tuhan. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah kita menjangkau orang-orang di sekeliling kita, bukan pelayanan kependetaan, bukan pelayanan sebagai guru, bukan pelayanan sebagai penginjil, tetapi pelayanan mencerminkan Kristus kepada dunia ini. Itu adalah pelayanan seumur hidup, bekerja seumur hidup kita. Bahkan kalau saudara bekerja di gereja, ada seorang pendeta yang ketika dia pensiun dia masih melayani, menjadi seorang diakon dan menjadi diakon sampai dia meninggal. Jadi tidak ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Jadi Yesuslah saudara sulung kita yang akan menolong kita. Banyak beban yang kita pikul, banyak beban yang kita selalu menindih hidup kita, dan beban yang paling berat adalah beban dosa. Tetapi Yesus katakan, mari pikulah kuk yang kupasang. Kalau kita mau rajin melayani Tuhan, kita diproteksi dari tindakan-tindakan dosa yang sering mengganggu kehidupan kita. Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat yang besar dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pelihara kami hari ini di setiap tugas kami. Bila kami tidak berjalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.